Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Seekor sapi merah yang diklaim sempurna terlahir di wilayah Palestina yang dijajah Zionis Israel. Kelahiran anak sapi merah ini dinyatakan yang pertama kali dalam 2000 tahun dan dikaitkan dengan tanda dekatnya hari kiamat. The Temple Institute mengumumkan kelahiran anak sapi merah tersebut. Hewan itu kini menjalani pemeriksaan ekstensif oleh para rabi Yahudi. Menurut institut tersebut, warna kulit hewan itu merah sempurna atau tanpa noda maupun cacat. Anak sapi betina merah membawa janji untuk mengembalikan kemurnian Alkitab kepada dunia, kata The Temple Institute dalam pengumumannya. Tak disebutkan secara rinci tanggal dan lokasi kelahiran anak sapi tersebut. Mengutip Daily Mirror, Sabtu, dalam kepercayaan Kristen maupun Yahudi, kisah sapi merah terkait dengan nubuat akhir zaman. Kelahiran dan pengorbanan sapi merah disebutkan mengawali pembangunan Bait Suci atau kuil suci ketiga di Yerusalem. Di kalangan Yahudi Ortodoks, pembangunan kembali Bait Suci ketiga akan terjadi sebelum kedatangan Mesias. Dua kuil suci sebelumnya telah hancur, namun The Temple Institute dan organisasi lain telah dibentuk dengan tujuan membangun bait suci ketiga di Gunung Moriah atau Temple Mount. Ensiklopedia Britannica menyebut bahwa di masa kepemimpinan Raja Daud, Kerajaan Israel merasa perlu membangun tempat khusus untuk sebuah kuil atau bait, guna meletakkan tabut perjanjian warisan Musa tersebut. Daud kemudian memilih sebuah bukit bernama Gunung Moriah, tempat yang diyakini dalam keyakinan Yahudi sebagai lokasi Abraham membangun altar ketika hendak mengorbankan anaknya, Ishak. Namun bukan Daud yang kemudian membangun sebuah kuil atau bait tempat tabut perjanjian diletakkan. Anaknya, Salomo lah yang membangun sebuah bait suci yang selesai pada tahun 957 sebelum Masehi. Bait suci yang pertama dibangun ini berfungsi utama sebagai tempat tinggal tabut perjanjian dan perkumpulan seluruh rakyat. Bangunan itu sendiri digambarkan tidak besar, tapi halamannya luas. Bangunannya menghadap timur, berbentuk persegi panjang dan terdiri dari 3 kamar, yaitu teras, ruang utama sebagai ibadah, dan ruang Maha Kudus sebagai tabut perjanjian disimpan. Sebuah tempat penyimpanan berada mengelilingi area bait suci dengan pengecualian di bagian depan. Bangunan bait suci pertama atau juga disebut bait suci Salomo ini hancur ketika Raja Nebukadnezar II dari Kekaisaran Babilonia menyerang Yerusalem. Kala itu Raja Israel adalah Yoyakim. Peristiwa penghancuran kuil ini terutamanya dicatat oleh kitab Ibrani ketika pasukan dari Nebukadnezar membakar bait suci tersebut pada tahun 587 sebelum Masehi. Narasi kitab Ibrani menyebutkan masa restorasi bait suci Salomo yang hancur dilakukan ketika Kores yang agung dari Persia memasuki Yerusalem. Buku William Albright berjudul The Biblical Period from Abraham to Ezra, An Historical Survey menyebut pada tahun 559 sebelum Masehi, Raja Kores mulai menata kembali kota Yerusalem. Pada tahun 515 sebelum Masehi, bangunan bait suci kedua yang direstorasi ini selesai dilakukan. Ketika itu, Kekaisaran Babilonia telah jatuh dan mengizinkan para tawanan Yahudi yang selama ini dibawa ke Babilonia
untuk membangun reruntuhan dari Bait Suci Salomo itu dengan versi yang lebih sederhana. Beberapa teolog juga percaya bahwa pembangunan Bait Suci ketiga dikaitkan dengan hari penghakiman atau akhir zaman. Direktur The Temple Institute, Rabbi Chen Richman, percaya sekarang saatnya membangun Bait Suci ketiga setelah kelahiran anak sapi merah. Video di saluran YouTube The Temple Institute menunjukkan anak sapi dengan induknya di sebuah situs. Kelahiran sapi merah sempurna lahir di tanah Palestina yang dijajah Zionis Israel. Bunyi keterangan video tersebut. Anak sapi itu menjalani pemeriksaan ekstensif oleh para rabi Yahudi untuk meyakinkan bahwa hewan itu kandidat yang layak untuk sapi merah seperti yang dimaksud dalam kitab suci. Namun, anak sapi itu bisa didiskualifikasikan karena penyebab alami. Pihak The Temple Institute telah mendirikan program pembiakan sapi merah di Israel 3 tahun lalu. Mereka telah berharap untuk pembiakan sapi merah sempurna dan embrio beku sapi Angus merah telah diimpor ke wilayah Palestina yang dijajah Zionis Israel dan ditanamkan ke sapi domestik. Breaking Israel News melaporkan bahwa Dewan Rabi sedang memverifikasi sapi yang memenuhi persyaratan nubuat hari kiamat. Nubuat itu mengatakan sapi harus merah tanpa cacat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.